Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelasnya bisa diberi untuk berdoa. Mbak Ama, silahkan. Doa selesai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ama. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang menghindari dosa besar. Karena minggu kemarin kita udah belajar tentang aliran-aliran kalam. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang menghindari dosa besar. Materinya ada 3, yaitu yang pertama ada meminum khamar, yang kedua ada judi, yang ketiga ada mencuri. Ada yang tahu apa pengertian khamar? Coba Mbak Eva. Khamar adalah segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Terima kasih Mbak Eva. Nah, khamar itu adalah segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal atau memabukkan dan digunakan untuk bersenang-senang. Jadi tidak ada manfaatnya untuk minum khamar itu. Nah, yang kedua itu ada dampak mengkonsumsi khamar. Yang kedua yaitu ada yang pertama adalah melanggar larangan agama. Kan mengkonsumsi khamar itu dilarang pada agama Islam sendiri ya. Yang kedua itu ada memicu perbuatan jahat. Yang ketiga ada terlarang melaksanakan ibadah. Orang yang sudah mengkonsumsi khamar itu dilarang untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat ada menimbulkan gangguan mental. Kalau udah kebanyakan minum khamar itu kadang orangnya udah rada-rada nggak waras. Yang kelima itu ada mendapatkan sanksi, yang ada sanksi agama dan ada sanksi hukum. Nah, cara menghindari perilaku meminum khamar itu yang pertama ada meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh. Yang kedua ada meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Jadi kita nggak boleh mengkonsumsi miras dan lain sebagainya karena diancam untuk masuk neraka. Yang ketiga ada menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan kita sendiri. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas akhlak. Nah, hikmah larangan perilaku minum khamar itu ada 3. Yang pertama ada masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras atau narkotika. Yang kedua ada menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Kan kadang ada minuman keras atau narkotika yang mempengaruhi akal pikiran kita ya. Yang ketiga ada masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Materi yang kedua ada judi. Judi itu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya yang dapat ditaruhkan, di mana yang menang itu mengambil uang atau barang taruhan tersebut. Yang kedua itu ada materi dampak negatif perilaku judi. Judi itu dampak negatifnya ada 4. Yang pertama adalah judi adalah perbuatan keji yang berarti bau busuk atau menjijikan. Jadi kita harus meninggalkan perilaku judi. Tidak boleh mencoba-coba karena kalau udah mencoba dan ketagihan itu nggak akan bisa berhenti ya. Yang kedua ada judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga ada merusak uang, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat ada menghilangkan semangat untuk bekerja. Ini cara menghindari perilaku judi. Yang pertama itu setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Kita
kebaikan. Yang kedua ada rezeki yang diperoleh dengan jalan yang halal akan mendatangkan keberkahan. Judi sendiri kan waktu itu nggak halal ya, jadi jangan coba-coba. Yang kedua ada individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang terakhir ada terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan kehormatan individu dan masyarakat. Materi yang terakhir itu tentang mencuri. Coba Mbak Ani dibaca pengertian mencuri. Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Terima kasih Mbak Ani. Kalau misal kita pengen pinjam atau pengen apa ya, ngambil sesuatu itu harus izin sama pemiliknya, nggak boleh sembunyi-sembunyi atau cuma ngambil uang itu nggak boleh ya. Nah, dampak negatif mencuri sendiri ada dua, yaitu bagi pelakunya dan bagi korbannya. Yang pertama bagi pelakunya itu akan mengalami kegelisahan batin, akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua akan mendapatkan hukuman apabila tertangkap. Seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, bagi korbannya sendiri itu akan menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya sendiri. Yang kedua yaitu akan menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian itu akan menimbulkan rasa takut bagi korban atau masyarakat sekitar karena mereka merasa harta bendanya itu terancam, takut akan dicuri. Nah, untuk menghindari perilaku mencuri sendiri yaitu ada tiga ya. Kita harus mensyukuri nikmat Allah, apa yang Allah beri itu kita harus syukuri. Terus yang kedua menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan etos kerja. Nah, yang terakhir sendiri itu ada hikmah larangan mencuri. Yang pertama ada terjaminnya hak milik. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras hingga terhindar dari perilaku malas. Yang ketiga ada terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Yang terakhir ada dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Nah, materinya sudah selesai. Bagaimana semuanya? Sudah paham atau belum? Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, itu ada kuis sedikit ya. Coba kalian bertahan materi itu. Ini yang bukan merupakan dampak negatif dari judi, yaitu ada yang tahu? Betul. Nah, yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan contoh dari kegiatan positif yang dapat dilakukan untuk menghindari judi, yaitu soal yang ketiga, berikut ini yang bukan merupakan alasan mengapa seseorang mencuri adalah apa? Betul. Soal yang keempat, berikut ini yang bukan termasuk dampak negatif dari meminum khamar adalah betul. Soal yang terakhir, dalam Islam khamar diharamkan karena betul semua ya, kalian udah paham banget pasti. Oke, tadi kan Ibu menjelaskan tentang hikmah-hikmah, ada hikmah mencuri, hikmah judi, dan hikmah meminum khamar. Coba jelasin sedikit tentang hikmah meminum khamar, Mbak Eva. Apa aja? Satu aja, hikmah dari menghindari meminum khamar. Larangan perilaku minum khamar. Iya. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang
itu ada banyak ya, nggak cuma 3 itu aja. Dan di buku paket itu ada tentang LGBT, terus ada tentang durhaka kepada orang tua dan yang lain. Kalian coba pelajari, tulis hikmah dan dampak negatif dari dosa besar yang lain di buku paket ya. Dan minggu depan akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Sebelumnya coba